Selamat pagi. Jadi, setelah kalian mempelajari video pertama tentang materi sel volta, nah maka saya akan memberikan video kedua tentang sel volta itu, yaitu latihan soal. Nah, jadi dan pembahasan. Jadi perhatikan apabila kalian merasa kurang mengerti dari materi tadi, mungkin kalian kalau melihat contoh soal latihannya jadi lebih mengerti dan lebih memahami gitu ya. Jadi saya akan memberikan soal esai di sini contohnya. Saya memberikan beberapa soal yang biasanya keluar di ulangan. Nah, yang kadang-kadang juga soal-soal ini bikin bingung. Gimana ya cara ngerjainnya? Nah, sekarang silahkan perhatikan baik-baik ya. Ayo, bismillah. Nomor 1, diketahui data potensial elektrode suatu sel itu adalah Pb2+, ditambah 2 elektron menjadi Pb, ditambah selnya atau Rf-nya minus 0,13 volt. Sementara kalau Al3+ menjadi Al, itu Rf-nya adalah minus 1,76 volt. Berdasarkan data tersebut, tentukan A, siapa katoda, siapa anoda, B, reaksi yang terjadi, siapa oksidator reduktor, C, diagram selnya, D, potensial elektrode, dan E, bagaimana gambar rangkaiannya. Nah, yang pertama adalah saat pembahasan materi kemarin, jadi ada cara bagaimana menentukan oksidasi dan reduksi itu ada berbagai cara. Nah, tergantung datanya. Nah, di soal ini dia menggunakan data nilai. Nah, ini ada 2 logam dan diketahui nilai potensial listriknya atau potensial reduksinya. Satunya minus 0,13, satunya minus 1,76. Nah, gimana caranya? Nah, waktu itu saya ada lihat kapan katoda, katodanya positif dan anoda negatif. Anodanya negatif. Kapan katoda positif dan anoda negatif? Nah, ingat yang saya ingatkan kemarin, katoda kan huruf mati ya, depannya K, berarti ini huruf reduksi. Terus A berarti oksidasi. Ya. Nah, perhatikan mana yang lebih kecil, katoda atau kalau merasa dari hafalan kapan katoda positif, anoda negatif. Nah, ngelihatnya gini, nilai yang lebih kecil itu adalah anoda. Nilai yang lebih besar berarti dia sebagai logam katoda. Atau saya lebih menghafalnya juga gini, pokoknya kalau nilai reduksi, nilai S-nya paling lebih kecil berarti dia bakalan oksidasi. Nah, minus 0,13 sama minus 1,76 mana yang paling kecil? Nilainya, ingat kalau ada tanda negatif berarti semakin besar angkanya, kalau ada tanda negatif itu tuh semakin kecil malah sebenarnya nilainya. Jadi ini lebih kecil anak-anak, ini lebih kecil. Nih. Karena ini lebih kecil nilainya, maka ini adalah oksidasi. Nah, atau dia seorang anoda. Berarti ini bagaimana? Berarti karena ini lebih besar dibanding minus 1,76, berarti dia ada mengalami reduksi atau dia adalah seorang katoda atau katode. Seperti itu. Terjawab ya. Berarti karena Al nilai SL-nya lebih rendah atau lebih kecil minus 1,76, maka ini dia seorang oksidasi. Jadi hafalannya adalah semakin kecil nilai Rf-nya atau voltasenya, maka dia akan mengalami oksidasi. Nah, kemudian pertanyaan kedua, ini A. Kemudian B, bagaimana reaksi sel yang terjadi dan siapa oksidator sama reduktornya? Nah, ini saya akan jawab siapa oksidator sama reduktornya adalah yang mengalami oksidasi dan yang mengalami reduksi dulu. Nah,
Siapa yang mengalami reaksi oksidasi? Logam yang mana? Yang mengalami oksidasi adalah logam aluminium. Ya, maka di sini, oh ya, ini kita buat reaksinya dulu aja ya. Reaksi sel yang terjadi, reaksi sel. Nah, reaksi sel itu berarti reaksi kimia. Gimana cara membuat reaksi selnya? Berarti kalian tinggal tambahkan, berarti Al ditambah logam apa tadi? Pb menjadi Al ditambah Pb. Nah, kemudian harus gimana lagi? Nah, harus gimana lagi nih? Nih. Terus, gimana lagi nih, Bu? Nah, kemudian perhatikan, karena Al akan mengalami oksidasi, berarti ingat di bab 1, oksidasi itu adalah bilangan oksidasinya naik, berarti dari rendah ke tinggi. Muatan yang rendah ke muatan yang tinggi. Kalau kalian lupa, kalian bisa masukkan data ini. Nih, yang rendah tuh muatannya lihat Al ini sama Al ini. Yang rendah ini Al muatannya 3+. Yang ini muatannya enggak ada. Siapa yang lebih rendah? Al. Berarti ini Al menjadi Al 3+. Kenapa Bu Al menjadi Al 3+? Karena oksidasi. Kemudian PB itu tuh ngalamin reduksi. Seperti kita ketahui, reduksi itu adalah penurunan bilangan oksidasi. Berarti PB 2+, nah menjadi PB 0. Nah, ini ya, jadi yang tinggi menuju rendah. Buat ini aja, jadi kalau kalian misalnya muatannya tuh kalian lupa kan, tingginya, oh PB mengalami reduksi ya, berarti turunnya berapa ya? Lihat aja balik lagi ke data, PB 2, oh tingginya tuh 2+, rendahnya 0, oh gitu. Jadi data plus minusnya berapa, balik lagi ke soal. Jadi di data soal di sini, ini adalah Al mengalami oksidasi, berarti oksidasi itu naik, berarti dari 0 jadi 3+ muatannya. Kemudian kalau reduksi itu turun di logsnya, berarti dari yang tinggi menuju rendah, 2+ menjadi 0. Seperti itu. Kemudian tambahan, ingat, kalau suatu logam bermuatan 0, dia itu adalah berbentuk solid. Kemudian kalau, kalau misalnya dia PB berarti berbentuk aqueous. Logam itu kalau bentuk muatan itu berbentuk aqueous biasa juga lelehan, tapi di volta biasanya aqueous yang dipakai. Ini solid. Jadi logam itu kalau di sel volta kalau bentuknya 0 atau netral seperti ini bentuknya solid. Kalau ada muatan berarti bentuknya larutan atau lelehan kalau ada keterangan. Ini adalah reaksi sel. Nah, kalau kalian ingat, kalau penyertaan reaksi kan belum setara nih. Al di sini muatannya 2+, yang sini 3+. Kan berarti beda nih muatannya. Maka kita bisa setarakan. Ini jadi 3, 2 kali 3 jadi 6. Muatan plusnya di sini. Nah, jadi muatannya kita kalikan 2 kali 3, 6. Jadi 32. Nah, karena ini PB-nya dikali 3, ini juga dikali 3. Kemudian karena Al kali 2, kali 2. Jadi muatannya tuh sama-sama 6+, muatan 6+. Jadi biar setara. Itu reaksi selnya. Kemudian yang B, kemudian ditanya ya, siapa yang mengalami oksidator? Nah, oksidator teorinya gimana? Oksidator adalah yang mengalami reduksi. Siapa yang ngalamin reduksi di sini? Yang ngalami reduksi itu berarti dari PB plus menjadi, yang oksidator adalah zat yang mengalami reduksi. Nah, reduksi itu berarti dari sini ke sini. Nah, ini. Oke, dari PB menjadi PB2+. Itu kan prosesnya kan? Nah, dari PB menjadi PB2+. Nah, itu berarti, nah ini zat yang mengalami reduksi ini kan PB, berarti yang oksidatornya adalah PB2+.
Kemudian, siapa yang mengalami reduksi? Nah, reduktor itu adalah yang mengalami oksidasi. Siapa yang mengalami oksidasi di reaksi ini? Yang mengalami oksidasi itu yang mengalami kenaikan. Berarti ada Al menjadi Al3+. Nah, ini. Berarti siapa yang mengalami oksidasi kasusnya? Al. Karena Al yang mengalami oksidasi, kita sebut dia reduktor. Bu, kenapa tidak yang sebelah sini? Jadi oksidator dan reduktor tuh berada di sebelah kiri alias bereaksi. Yang sebelah kanan ini kita sebut hasil. Misal Al mengalami oksidasi, maka Al3+ ini kita sebut hasil oksidasi. Pb mengalami reduksi menjadi Pb. Berarti Pb ini adalah hasil reduksi. Jadi seperti itu. Pertanyaannya kita tambah lagi, gimana menggambar diagram sel? Yang C ya. C gimana? Buatlah diagram sel. Nah, saya ingatkan cara membuat diagram sel Volta adalah oksidasi dulu. Oksidasi dulu ditulis, jembatan garam, baru reduksi. Nah, jadi tinggal dibuat. Ini adalah rumusnya. Nah, ini gimana rumusnya? Ya udah kita tuliskan. Yang ngalamin oksidasi kan Al. Maka kalian buat dulu dalam keadaan gundul. Al menjadi Al jembatan garam. Reduksi kan Pb ya. Pb menjadi Pb. Nah, gitu. Oh, kalau balik lagi ya. Oh, kalau oksidasi itu berarti naik bilangan oksidasinya. Kalau naik tuh dari rendah ke tinggi. Rendahnya Al, muatannya, tingginya 3+. Ditulis di sini. Kemudian Pb itu reduksi, Bu. Berarti dari tinggi ke rendah. Tingginya Pb itu 2+ muatannya. Kemudian rendahnya 0. Nah, ingat kalau muatannya di sini 3+, di sini 2+, kan tidak sama suatu reaksi. Jadi KPK-nya atau kelipatan muatannya dikali berapa? Oh, mending Bu dikali 2. Kan biar jadi 6 ya. Di sini 2, di sini dikali 3. 2 kali 3, 6+, 3 kali 2 juga 6+. Nah, karena Al di sebelah sini dikali 2, maka ini juga dikali 2. Terus PB sebelah kanan tuh yang ini yang awal dikali 3, maka ini juga dikali 3. Nah, gitu ya. Terus pertanyaannya yang berikutnya adalah yang E, gambar rangkaian. Ini baru C ya. Potensial sel, bentar. Potensial sel sama gambar rangkaian. Potensial sel dan gambar rangkaian. Ya. Nah, potensial selnya bagaimana, Bu? Ingat, potensial sel punya lambang E sel. E sel. Ya. E sel. Nah, rumus E sel adalah E reduksi dikurang E oksidasi. Dah, maka kalian perlu data ini nih yang kalian perlu tambahkan. Ini datanya diingat-ingat. Saya turunin ke bawah ya, seperti ini. Oke. Nah, di kasus ini, Bu, yang reduksi adalah si PB. Nah, maka pakai masukkan minus 0,13 dikurang buka kurung nilai oksidasi adalah minus 1,76. Ya, berarti sama dengan berapa? Sama dengan 1,76 .
berarti positif 1,63. Di mana kalian ingat kalau misalnya tanda SL-nya tuh ini satuannya volt bernilai positif, itu artinya apa? Kalau bernilai positif berarti reaksi tersebut spontan. Reaksi spontan. Apa arti reaksi spontan yang kemarin? Yuk. Reaksi dapat berlangsung alami. Jadi tuh kalau kalian dekatkan reaksi tersebut tuh bisa terjadi. Nggak perlu bantuan, dideketin aja bisa reaksinya terjadi. Itu spontan. Kemudian yang berikutnya, gimana Bu gambar rangkaiannya? Nah, gambar rangkaiannya ya kalian gambar aja kayak biasa. Ingat, volta itu terdiri dari 2 gelas. Anggap ini ada 2 larutan, kemudian di sini ada jembatan garam. Gambar aja jembatan garam seperti ini. Nah. Saya warna biru aja ya, ini. Kemudian sebelah sini ada jembatan garam. Ya, ini juga jembatan garam, gambar kayak biasa. Nah, kemudian setelah jembatan garam, ada namanya elektroda. Masukkan elektrodanya. Nah, kalau misalnya gambarnya jelek, harap maklum. Ya, terus di sini masukkan si siapa? Di sini ada voltasenya. Pengukurnya, kemudian di sini ada dikasih lampu misalnya. Lampunya ada, terus kalian jangan lupa gambarkan elektrodenya. Gambarkan elektrodanya, kemudian ya udah selesai. Ini pilih logam yang mau kalian tulis. Di sini ada logam siapa tadi? Si PB. Ya, terus yang sebelahnya adalah logam apa yang satu lagi dipakai elektrodenya? Di sini adalah Al. Kemudian perhatikan kalau di sini adalah menggunakan elektroda PB, maka pakai di sini larutan PB apa aja, misalnya PbCl 2, tapi harus mengandung logam dari elektrodanya. Al, Cl, misalnya ya, Al, Cl 3. Nah, jadi begitu dihidupkan, voltase akan menghasilkan listrik lah. Jadi kayak misalnya lampu ini hidup. Hidup deh, jadi deh langsung dihidup. Nah, seperti itu. Jadi kalau kalian buat elektrode ini ada jangan lupa ada voltase, kemudian elektrodenya, ya, baru selesai. Oke, kemudian yang kedua, soal kedua, jika daya oksidasi sama daya pereduksi. Tentukan daya pengoksidasi sama daya pereduksi, tentukan SL-nya dan jenis reaksinya. Ini saya mau ingatkan, ada 2 data di sini, ada data reaksi dan data SL. Kalau kalian ada 2 data seperti ini, kalau data yang seperti tadi kan hanya ada data nilai SL. Kalian tentukan oksidasi sama reduksinya itu tinggal tentuin aja. Yang lebih kecil itu oksidasi nilainya. Tapi kalau misalnya ada 2 data seperti ini, yang ada data reaksi juga, tapi ada juga data nilai. Nah, ini kan
lihat data soal atau soal reaksi kimianya atau data nilai. Jadi yang diutamakan itu reaksi dulu. Jadi kadang reaksi itu bisa aja dikasih salah atau benar. Jadi mending kita lihat reaksinya dulu. Jadi bukan nilai SL-nya. Jadi kita cek dulu ya reaksinya, ini yang diprioritaskan. Ini muatannya berapa? Kalau logam sendiri, ini kalian cari dulu nih. Ini kan logam sendiri berarti 0 biloxnya. Ag plus berarti plus 1, SN2 plus berarti muatannya plus 2, kemudian terus ini plus 2, kemudian Ag di sini 0. Nah, terus baru kalian lihat SN tuh dari 0 menuju ke 2. 0 menuju ke 2 kita sebut apa? Oksidasi. Kemudian Ag itu dari plus 1 menjadi 0. Nah, kalau plus 1 menjadi 0 berarti reduksi. Nah, dari sini kalian bisa ngecek, oh jadi bukan ngeliat dari nilai dulu, tapi dari reaksi. Nah, sekarang pertanyaannya gimana ya cara SL-nya? Berarti daya, perhatiin, daya pengoksidasi itu nama lain dari bahasa untuk oksidator. Berarti kalau oksidator kan kita ngapalnya terbalik tuh selama ini dari kelas 10. Kalau oksidator berarti yang reduksi. Berarti oksidator tuh berarti zat yang ngalamin reduksi. Nah, siapa yang reduksi di sini? Ingat reduk yang depan ya, itu adalah Ag+. Ag+. Nah, kemudian daya pereduksi berarti oksidator. Berarti daya pereduksi berarti reduktor, berarti sama dengan ngalamin oksidasi ya, kan kita kapalnya terbalik. Siapa yang oksidasi di sini? Sn. Itu. Nah, pertanyaannya berapa ya SL-nya dan tentukan jenis reaksinya. SL-nya berarti masukkan nilainya Eret kurang EOX. Oke. Reduksi berapa nilainya? Nah, di soal ini nggak pakai ini, tapi lihat reaksinya. Oh, yang mengalami reduksinya tuh Ag, Bu. Berarti lihat nilai Ag-nya. Positif 0,8. Dikurang reduksinya, oksidasinya adalah Sn. Masukkan, dikurang, kurang, buka kurung, min 0,14. Sama dengan kurang ya, hilang ya. Berarti SL sama dengan Eret kurang EOX. Oksidasi, reduksinya pakai lihat reaksi, yang reduksinya adalah si Ag, berarti 0,8. Kurang, buka kurung, reduksinya Sn 0,14. Berarti masukkan nilainya. (0,94) itu karena nilainya positif, maka reaksinya nilai SL positif. Kalau SL-nya positif gimana? Berarti reaksinya spontan.
Seperti itu. Oke, kemudian berikutnya soal nomor 3. Nah, pertanyaannya ini agak mudah. Kalian nomor 3, ada beberapa logam gallium, Ir, La, Sn, dan bismut itu ada nilai voltasenya. Ini eret ya, bukan EO ya, ini typo nih. Susun logam tersebut di dalam derek volta. Nah, kalau ada logam tersebut berarti ini ya logam. Nah, kalau ini kan bentuknya ion, jadi logam itu yang seperti ini. Nah, derek volta itu deret kereaktifan dari logam. Jadi deret kereaktifan logam di mana dia menderetkan gini semakin ke sana. So, ada yang bisa kita buat garis bilangan matematika. Ini dikasih tanda negatif. Kemudian ini negatif berarti terus ini nilainya positif. Negatif ini adalah untuk oksidasi. Ini adalah Nah, tinggal masukkan siapa yang lebih negatif di sini. 2 koma ini ya, ini lupa nih 2 koma. Berarti yang paling negatif tuh ini kan, negatif tuh yang paling besar nih, paling negatif. Berarti yang paling negatif tuh adalah logam La. Kemudian siapa yang lebih negatif lagi? Berarti 0,5 sama 0,14 itu adalah yang lebih besar, yang lebih ini ya, paling kecil kalau negatif tuh. Negatif tuh kalau makin besar, kalau ada tanda negatif justru dia yang paling kecil. Gallium, kemudian Sn, kemudian 1 sama 0,25, berarti si Pi dulu, baru terakhirnya adalah si IR. Nah, gitu. Artinya, La ini di antara semua logam, dia akan lebih mengalami oksidasi. Kalau Ga itu reduksi, tapi kalau Ga dibandingkan ke Ir, Ga itu lebih akan oksidasi karena berada di negatif, berarti nilainya oksidasi, dan Ir nilainya lebih positif, maka dia lebih cenderung reduksi. Gitu. Ya. Soal nomor 4, periksa apakah reaksi berikut dapat berlangsung atau tidak pada keadaan standar. Seperti materi yang dibahas, yaitu cara menentukan reaksi itu standar atau tidak, spontan atau tidak, terjadi atau enggak, itu ada dua. Yang pertama kita kalau tahu nilainya, nilai SL atau eretnya, penjumlahannya itu nilainya positif. Nah, kemudian kalau yang kedua, jadi menentukan standar atau spontan atau tidaknya suatu reaksi, tidak reaksi atau tidak, itu dalam sel volta itu ada dua cara. Volta yang pertama itu berdasarkan nilai penjumlahannya atau SL-nya. Kalau positif itu bisa terjadi spontan. Yang B, kalau tidak ada nilai, kita tidak punya data nilai, maka harus sesuai dengan deret volta. Deret volta. Jadi yang ini yang harus diingat. Cara menentukan positif atau sesuai standar atau spontan atau tidaknya reaksi itu ada dua cara. Yang pertama harus melihat data nilai reaksinya, positif atau negatif. Yang kedua, sesuai dengan deret volta. Nah, sekarang kita lihat soal nomor 4. Nah, nomor 4 ini kita tidak punya nilai SL atau nilai eret, sehingga kita tidak bisa menghitung SL-nya. Maka kita pakai cara 2, sesuai dengan deret volta. Nah, kalau kalian
mulai belum hafal, berarti saya sarankan kan untuk menghafal. Misal menggunakan kalimat yang lucu yang bisa diingat. Misal lihat, kalau Bapak Sri Camat, ini kalian bisa pakai kalimat apapun. Nanti minta air. Lihat kalau Bapak Sri Camat nanti meninggal, almarhum minta air. Zainuddin cari permen Coca-Cola, NI pembantunya PB ini agak hangus, agak pahit. Jadi ini bisa pakai kalimat yang diingat. Misalnya lihat kalau Bapak Sri Camat nanti meninggal, almarhum Tahir, Zainuddin cari permen Coca-Cola, nikahi Sundari. Pembantunya hidangan sup babi, cumi hangus, agak pahit. Jadi kalau logamnya disebut duluan, berarti dia oksidasi. Kemudian kalau logam, jadi kalau di sebelah sini disebut duluan, yang nilainya lebih negatif. Seperti kita ketahui, kalau nilainya negatif itu artinya dia oksidasi. Adalah oksidasi. Kemudian kalau nilainya sebelah kanan, kayak matematika, ini positif, berarti ini reduksi. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan soal. Apakah reaksi berikut ini standar atau sesuai standar atau spontan? Tidak spontan. Maka kalau seperti ini, ingat, ini kan data, ini soal. Jadi kita tuh ikut yang mana sih? Kita tuh harus mengikuti soal. Jadi bukan lihat data ya. Oh, FE sama ZN. FE sini, ZN yang ada di sini misalnya. Nggak gitu. Kalau ada data soal reaksi, yang kita dahulukan tuh adalah reaksinya dulu. Pada kasus ini, di soal ini, siapa yang oksidasi? Oksidasi itu berarti bilangan oksidasinya tuh naik. Berarti dari rendah ke tinggi. Fe di sini biloxnya adalah 0, karena logamnya sendiri. Di sini Fe 2 plus 2. Berarti Fe di sini 0 kedua adalah apa? Kalau 0 kedua itu adalah oksidasi. Ini adalah oksidasi. Oh, berarti udah pasti ini adalah oksidasi. Nah, yang sebelah sini adalah reduksi. Karena Zn2 plus ke 0, berarti kan 2 plus ke 0 itu adalah reduksi. 2 plus. Nah, berarti kalau di soal ini, perhatikan, karena oksidasi selalu ditulis duluan, maka menurut soal ini, Fe dulu, baru Zn. Nah, ini soal ya, berarti baru kita cocokkan. Nah, jadi step pertama tuh kalian urutkan dulu mana reaksi oksidasi, mana reduksi, berarti cocokkan. Cocokkan dengan data sel volta. Kita kembalikan. Di sel volta, benarkah Fe baru Zn? Ternyata di sel volta itu yang benar itu adalah Zn dulu, baru Fe. Nah, ini sel voltanya. Nah, karena ini yang paling benar, teorinya tuh sel voltanya tuh adalah Zn dulu nih, baru Fe. Berarti reaksi ini nggak sesuai. Di soal ini Zn tuh Fe oksidasi. Padahal menurut sel volta tuh, kalau Zn ketemu sama Fe, yang ngalamin oksidasi itu adalah Zn. Karena Zn lebih di sebelah kiri atau oksidasi. Seperti itu. Kalau tidak sesuai dengan sel volta, deret sel volta, maka reaksi
tidak bisa berlangsung atau tidak spontan atau tidak standar. Reaksi tidak spontan. Seperti itu. Lanjut soal nomor 2, yang B-nya. Lanjut ya. Apakah Mg sama Cu ini berlangsung spontan atau tidak? Maka kita bisa cek. Bentar. Nah, kita kembalikan ke deret volta. Nah, kita cek dulu reaksi ini. Apakah oksidasinya siapa ya? Mg 0 menjadi 2 O berarti yang dilihat muatannya ya. Jangan lupa muatan itu yang mana? Yang atas. 0 ke 2 plus, berarti pada kasus ini Mg adalah oksidasi. Nah, yang ini Cu2 plus itu ada menjadi Cu, berarti reduksi. Nah, ini reaksinya. Maka, jadi menurut soal ini, Mg dulu ditulis, oksidasi soalnya kan, oksidasi ditulis di sebelah kiri, baru si Cu. Nah, sekarang kalian cocokkan. Di data sel volta, benar nggak Mg dulu, baru ini Mg ya, sama Cu. Oh, Mg Bu ditulis ini sebelum Cu. Nah, berarti data sel voltanya udah cocok belum? Udah. Kalau sesuai dengan data sel volta, maka artinya reaksi ini bisa terjadi atau reaksi reaksi bisa terjadi seperti itu. Oke. Kemudian kita lanjutkan nomor 5. Ada data beberapa reaksi, ada reaksi P tambah L2+, ternyata tidak bisa terjadi reaksinya. Kemudian ada M2+, menjadi ini 2P. Kemudian ini, ketiga logam tersebut yang sesuai dengan potensial reduksi yang meningkat. Berarti kalau kita tulis meningkat, yang namanya meningkat itu berarti dari kecil ke besar atau berarti kalau meningkat itu ini loh, ini nilainya negatif. Kalau kita pakai garis bilangan, yang ini nilainya positif. Nah, ini kita harus terjemahkan reaksi ini. Jangan lupa kalau negatif ini nilai sebelah kiri adalah oksidasi dan sebelah kanan adalah reduksi. Ketika kalian disuruh mengurutkan tapi datanya tuh berupa reaksi, maka kalian bisa memberi baca seperti ini. Kalau P tambah L2 plus menjadi P plus tambah L, berarti kan ini yang oksidasi itu kan yang naik ya. Ini 0, P0 menjadi P plus. Berarti ini pasti yang oksidasi nih. Ini pasti yang oksidasi, karena 0 ke plus. Nah, nih. Berarti di soal ini, berarti P yang oksidasi, terus L yang reduksi. Sayangnya, reaksi ini tidak terjadi. Artinya, di deret yang asli ini tidak terjadi, berarti kenapa tidak terjadi? Berarti posisinya tuh terbalik. Berarti P nggak oksidasi, tapi L yang oksidasi. Maka kalau ada tanda tidak terjadi reaksi ini, kalian boleh balik posisinya. Jadi posisinya kalian balik, bukan P sama L, karena kalau P yang oksidasi, reaksinya nggak bisa terjadi. Maka kita putar, ini adalah si L, nah berarti ini adalah si P. Itu baru bisa terjadi. Terus pas M ditambah 2P plus menjadi M2 plus tambah 2P bisa terjadi, nggak ada keterangan. Berarti kalau di soal ini siapa yang oksidasi? 0 ke 2 plus ya, kan 0. Saya 2 plus berarti naik ya, ini oksidasi. Saya pakai yang oksidasi aja ya sebagai acuan. Oh ini. Berarti kalau M ketemu P, itu P yang reduksi,
M yang oksidasi. Berarti M ini pokoknya harus sebelum P. Berarti di sebelah sini ya, karena M sama L nggak jelas. Belum ketahuan. Ya. Data ketiga, L ditambah M2 plus menjadi L2 plus menjadi M. Di sini siapa yang oksidasi? Yang oksidasi kan adalah L. Berarti L 0 menjadi 2 plus kan? Berarti 0 ke 2 plus kan oksidasi. Berarti kan ini nih yang oksidasi ini nih. Nah, kalau ini yang oksidasi berarti dia L ini lebih di kiri dibanding M. Berarti L lebih oksidasi dan M itu berada lebih di depan dari M. Ini. Jadi pertanyaannya, deret voltanya seperti ini. Maka pertanyaannya, mana potensial reduksi yang meningkat? Potensial reduksi itu berarti red sama dengan, ini, berarti meningkat tuh dari kecil ke besar. Berarti L, baru M, baru P. Seperti itu. Oke. Nah, jadi video pembahasan sel volta yang pertama itu sampai di nomor 5, maka kalian bisa lanjutkan lagi ke pembahasan video sel volta yang kedua untuk nomor 6 sampai 9. Dari situ, kalian bisa cek soal mendalam tentang sel volta. Dan insya Allah apabila kalian memahami 9 soal sel volta ini, maka kalian bisa memahami mengerjakan soal jadi lebih mudah. Jangan lupa ya, kalau kalian belum mengerti cara mengerjakan soal ini, kalian bisa cek video materinya dulu, latihan lagi video yang pertama, kalau sudah, cek lagi video yang kedua untuk materi soal sel volta jauh yang lebih mendalam. Oke, selamat belajar.